Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, bagaimana kabar Anda? Harapannya apapun yang terjadi kita tetap semangat menghadapi segala sesuatu. Saat ini mari kita memasuki ibadah keluarga yang terakhir di tahun 2021. Mari kita bersama mengawalinya dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita bersama masuk ke dalam saat teduh. Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta yang kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kiranya menyertai dan melingkupi Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 389 dan mari kita meyakini serta menghayati kebesaran kasih Allah Bapa. Besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku. Selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Kini Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesempatan sehingga saat ini kami dapat berkumpul bersama anggota keluarga dan membangun ibadah bersama. Kami juga bersyukur karena saat ini kami dapat berjumpa, berkumpul secara virtual dengan keluarga-keluarga lain di seantero Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami percaya meskipun kami tidak berjumpa
tetapi di dalam Tuhan kami senantiasa terhubung. Dan saat ini kami juga ingin mengakui dosa dan kesalahan, sebab ada banyak hal buruk yang telah kami lakukan. Maka jika sejenak Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, kiranya limpahan hikmat, tuntunan, penyertaan yang bersumber dari Sang Roh Kudus saja yang menguatkan setiap kami, sekaligus juga memampukan hamba-Mu, supaya dengan jelas kami dapat memahami kehendak Tuhan dan memberlakukannya dalam keseharian. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Sang Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik, saya akan membacakan Roma 8 ayat 22-26 yang akan mendasari renungan kita. Roma pasal 8 ayat 22-26. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Maka yang berbahagia ialah setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sobat Kristus yang setia, Roma 8 ayat 22 ini menarik, saya akan membacakan ulang. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama mengeluh dan merasa sakit bersalin. Nah, ilustrasi Paulus yang menggunakan gambaran seorang ibu yang sakit bersalin ini menarik, sebab satu sisi terdapat rasa sakit, terdapat derita, dan di sisi lain terdapat sukacita, ada pengharapan dalam menantikan hadirnya, lahirnya sang jabang bayi. Yang kemudian keduanya, rasa sakit, derita, sukacita, pengharapan itu kemudian hadir pada saat yang sama, pada sebuah ruang, pada sebuah situasi, pada sebuah kondisi yang oleh Victor Turner, seorang antropolog pada kisaran tahun 1960 disebut sebagai liminality, liminalitas, ruang liminal. Apakah liminalitas itu? Sobat Kristus yang setia, liminalitas itu berakar dari kata Latin limen, artinya threshold, ambang batas, ambang pintu. Jadi ini ruang antara, ruang penantian, situasi transisi, fase peralihan yang menandai antara yang sudah dan yang belum. Sudah apa? Sudah hamil, tapi belum melahirkan. Itulah ruang liminal, ruang penantian. Dan dalam bacaan kita secara menarik, ruang liminal, ruang penantian ini tampak. Jadi kalau kita membaca secara utuh pada bagian awal surat, Rasul Paulus ini menguraikan sebuah gagasan teologis yang saya percaya kita semua sudah memahaminya. Jadi Paulus mengungkapkan kita ini manusia berdosa dan kemudian kita dibenarkan, diselamatkan bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh perbuatan baik kita, tapi semata-mata oleh karunia Allah. Dan kemudian kita juga diselamatkan oleh iman kita di dalam dan melalui Sang Kristus Yesus. Dan bagian ini oleh kaum reformator, Bapak Gereja kita, disebut dengan dua istilah yang cerkas, yang singkat, yang padat. Sola gratia, sola fide. Akan tetapi Sobat Kristus yang setia, kendati kita dimerdekakan, kita sudah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan, dan kemudian masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah, ini pasal 8 ayat 21 ya, kendati kita sudah memperoleh anugerah, namun kita masih belum sepenuhnya bebas dari derita.
Sebab Rasul Paulus dalam ayat yang ke-23, Roma 8 ayat 23 mengungkapkan, bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, yang telah menerima anugerah keselamatan ini, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ada kata menanti. Nah, dalam kata menanti ini kemudian keberadaan fase liminal, ruang penantian, ruang antara itu lalu ditegaskan kembali. Sebab ada kondisi sudah apa? Sudah diselamatkan oleh Sang Kristus Yesus. Namun ada kondisi belum apa? Belum sepenuhnya mengalami keutuhan keselamatan. Sebab karya keselamatan yang utuh itu akan hadir nanti manakala Sang Kristus Yesus datang kembali dalam final return. Dan antara yang sudah dan yang belum ini, di tengah-tengahnya ada ruang antara, ruang liminal, ruang penantian. Dan manakala kita hadir dalam ruang penantian, pastinya perasaan yang kita alami akan sesak, seperti yang diungkapkan oleh Paulus ya. Ada keluhan yang menyesakkan, menyakitkan, sekaligus sebenarnya jika kita menyadari menggairahkan. Sebab di dalam ruang liminal, di dalam ruang penantian selalu berlimpah pengharapan serta terhampar beragam kemungkinan yang kreatif dan konstruktif. Maka bacaan kita sejatinya mengundang kita, Bapak Ibu Saudara serta adik-adik, untuk menghidupi ruang penantian. Mari merengkuh ruang liminal, ruang penantian, ruang antara, mari menanti. Weh, kamu mengagetkan aku, Ce. Pak Pendeta sedang khotbah tentang penantian ya? Betul, Pak Pendeta sedang khotbah tentang ruang penantian, ruang liminal. Wah, sama dong. Cece juga sedang menanti. Cece menanti apa? Menanti seorang kekasih. Kamu masih kecil kok, pacar-pacaran. Bukan Pak Pendeta. Aku menanti datangnya Natal. Oh, kamu menanti datangnya Natal. Oke, bagus. Apa yang kamu harapkan dari Natal? Yang kuharapkan tentu saja hadiah Natal. Oh, hadiah baju Natal. Baru. Baju baru. Iya, Sebentar. Ada baju baru, ada THR. Iya. THR itu tunjangan hari raya ya? Iya. Kamu kan masih kecil kok. Ada tunjangan hari raya segala macam, itu gimana ceritanya? Maksudnya tunjangan hari raya buat mama papaku itu loh dapet. Terus mereka ajak aku deh Ajak kemana? liburan jalan-jalan keluar kota. Oh, tunggu dulu gini C, kamu ingat nggak pemerintah baru saja menetapkan PPKM level 3. Artinya kita itu ada di tengah pandemi, jadi libur boleh tapi jangan pergi-pergi keluar kota dulu lah. Hah? Gak boleh ya? Nggak boleh. Kurangi mobilitas katanya pemerintah gitu. Perkuat imunitas. Kita masih di tengah situasi pandemi. Dan lagi kalau tadi kamu ngomong baju baru, kamu ingat gak teman-temanmu, saudara-saudaramu ada banyak yang berkesusahan jadi korban. Kamu ingat kan kemarin ada erupsi Gunung Semeru itu meletus dan kemudian ada banyak yang berkesusahan. Jadi gimana kalau baju barunya untuk teman-temanmu sana yang ada di sana, gimana? Sekaligus kamu ngomong sama mama papamu kalau dapat uang THR, sumbangin ke teman-teman yang ada di sana, gimana? Oh, baiklah Pak Pendeta, nanti Cece ingatkan. Cece lagi nggak mikir lagi deh baju baru deh. Cece ingat teman-teman Cece yang lagi kesusahan kena bencana itu ya. Oke, itu bagus, itu hal yang bagus. Tapi kalau ngomong tentang Natal, Natalnya kan masih nanti ya, tanggal 25. Apa yang kamu rasakan di tengah masa penantian seperti ini? Ya tentu saja, aku nggak sabar dong. Oh, kamu nggak sabar. Terus Kamu nggak sabar apa? Gak sabar datangnya itu tadi aku dikasih kado Natal. Oke, walaupun gitu, jangan lupa ya kalau kamu dapat kado Natal berbagi sama temanmu yang berkesusahan tadi loh ya. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Ya. Jadi kamu nggak sabar akan datangnya hari Natal nanti. Oke. Ya, misalnya kalau yang aku nantikan itu nggak datang gimana ya Pendeta? Kalau yang kamu nantikan nggak datang gimana ya? Wah, Pak Pendeta nggak tahu gimana ya. Kira-kira kamu nanti akan dapat kado nggak ya pada tanggal 25? Pak Pendeta nggak tahu. Pak Pendeta nggak tahu ya? Ya udah deh, kalau misalnya pandemi. Kenapa pandemi? Tahun depan itu masih ada pandemi nggak ya? Masih ada COVID nggak? Masih ada bencana nggak yang melanda dunia?
dunia ini. Tahun depan ada gunung yang meletus lagi nggak ya gitu ya? Ada nggak ya Pak Tahun Pendeta? depan pandeminya selesai nggak ya? betul, Wah, Pak Pendeta juga nggak tahu, Ce. Wah, Pak Pendeta gimana sih? Loh, Semua memang nggak nggak tahu. Kalah sama Mbah Dukun yang tahu segalanya. Nggak apa-apa kan, Ce, kan kita tidak harus mengetahui semua hal yang memang kita tidak ketahui. Dan ingat, walaupun kita tidak tahu semua hal, kita harus tetap berpengharapan. Gitu, Ce. Loh, gimana mau berpengharapan kalau kita nggak tahu Pak Pendeta? Loh, gini, jangan lupa Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 24 itu pernah mengungkapkan begini. Gimana? Pengharapan yang dilihat itu bukan pengharapan lagi. Ngerti maksudnya? Nggak ngerti. Maksudnya begini, pengharapan itu kan yang kita harapkan itu kan selalu ada Ya, di depan kita. Selalu tak dapat kita lihat karena belum terwujud. ya. Oke? Maka sikap yang Paulus sarankan untuk menanti hadirnya pengharapan itu adalah diungkapkan menantilah dengan tekun gitu. Apa? Menanti dengan Mbak Dukun? Kok menanti dengan Mbah Dukun? Menanti dengan tekun. Tekun, oke? Jadi kita tetap berharap, betul, dan menanti dengan tekun gitu. Oke? Tahu kan? Terus kalau menanti dengan tekun tapi tetap tidak terjadi gimana? Cece, kamu ini ya, Gimana? kelihatannya kalau menanti itu memang kamu rungsung sukanya ya, nggak sabar gitu ya. Oke, sekarang beginilah. Sekarang begini, kalau kamu menanti, cobalah menanti dengan hening, meneng, lerem. Oke? Oh, jadi menantinya nggak boleh dengan kemerungsung gitu ya? Hening, kenapa? Dengan hening kamu akan mendengar suara tuntunan Sang Roh Kudus yang akan memampukanmu untuk berkarya, untuk beraksi secara nyata. Oke? Jadi sekarang cobalah kamu menanti dengan hening, dengan lerem, dengan menem. Dengan menep. Oh, dengan hening. Baiklah Pak Pendeta. Oke. Cece mau hening dulu ya. Cece pamit Sip. Pak Pendeta. Terima kasih. Selamat hening. Yuk. Nah, Sobat Kristus yang setia, kita terkadang memiliki kecenderungan yang sama seperti yang dialami oleh Cece. Cece itu gambaran dari diri kita, dari saya dan Bapak Ibu Saudara yang selalu ingin mengetahui segala sesuatu, selalu ingin mendapatkan kepastian tentang segala hal. Padahal dalam masa liminal, dalam ruang penantian, dalam fase transisi, semua pengetahuan kita itu luruh. Kita tidak memiliki kontrol yang memadai tentang apa yang akan terjadi, dan kita juga tidak lagi memiliki kuasa tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan saat ini mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita tengah masuk dalam masa liminal, dalam ruang penantian. Sebab Adventus adalah masa penantian, bukan? Bulan Desember pun adalah bulan liminal yang menandai peralihan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Kita tidak tahu apakah nanti di tahun 2022 pandemi ini akan kemudian lerem, akan berakhir, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah nanti di bulan Januari, Februari tahun 2022 tidak akan ada lagi bencana alam, tidak ada lagi letusan gunung berapi, tidak akan ada lagi longsor, kita tidak tahu. Sebagai sebuah persekutuan, Gereja Kristen Jewetan pada tanggal 11 Desember 2021 akan memasuki usia 90 tahun. Kita akan genap berusia 90 tahun. Dan kita harus menyadari sebenarnya bahwa sebagai sebuah gereja kita pun masuk ke dalam fase liminal. Kita masuk dalam proses transisi, ruang penantian. Sebab misalnya jika kita mencermati apa yang terjadi di jemaat, saat ini tengah berlangsung proses dauran penetua diaken, bahkan ada yang sudah usai. Yang ini menandai sebenarnya dauran ini menandai masa peralihan. Yang lama akan berakhir, Januari akan dilantik, tapi yang baru juga belum hadir. Jadi ini proses liminal. Dan proses transisi itu juga akan dialami oleh majelis daerah dan pada saatnya juga majelis agung. Lantas pertanyaannya adalah, akankah di tahun 2022 kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai persekutuan yang sebelumnya mengalami disorientasi
Disorientasi karena memang dihantam oleh krisis, karena memang dihajar oleh pandemi. Akankah yang kita mengalami disorientasi lalu bisa mengalami reorientasi atau bahkan transformasi, perubahan? Kalau menggunakan bahasanya Richard Rohr, Bapak Ibu Saudara, akankah kita yang semula mengalami order, keteraturan, yang lalu berubah menjadi disorder, berantakan semuanya, pada gilirannya akankah lalu mengalami reorder, penataan kembali, menjadi jauh lebih baik? Dan kita tidak tahu bahwa kita berpengharapan baik iya, bahwa kita berusaha iya, tapi sejatinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan tak mengapa. Mari mengakui ketidaktahuan kita, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik. Sebab memang ketidaktahuan justru baik. Ketidaktahuan menjadi sarana yang dapat mengajarkan kita, yang dapat membuat kita berhenti berlagak seolah mengetahui segala sesuatu. Ketidaktahuan justru juga menjadi sebuah sarana yang baik, yang memampukan kita untuk mengkritisi kecenderungan kita yang gemar mengedepankan rasio, nalar, serta hitung-hitungan manusia. Ketidaktahuan juga baik sebab dapat membuat kita untuk sejenak jeda dan membuka ruang bagi kehadiran Allah Sang Misteri yang menjadi sabda dan selalu menuntun kita melalui Sang Roh Kudus, yang tuntunan suaranya sebenarnya dapat dengan jernih kita dengar manakala kita mau mengakrapi keheningan. Sebab ayat 26 Bapak Ibu Saudara mengungkapkan begini, Roh membantu kita dalam kelemahan kita di tengah masa liminal, di tengah masa penantian, di tengah situasi yang tidak mudah. Kita sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Diungkapkan begitu. Dan karena itu maka marilah kita mengakrapi keheningan. Supaya kemudian kita dapat mendengar Sang Roh Kudus yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, yang semakin menguatkan pengharapan kita akan semua hal yang baik, benar, dan indah. Maka akhirnya Sobat Kristus yang setia, di masa liminal, di ruang penantian, mari tidak lari ke masa lalu. Seperti Israel misalnya di padang gurun yang meromantisir masa lalu dan kemudian merajuk minta kembali ke Mesir. Mari juga tidak terburu-buru melompat ke masa depan dengan kemudian mengingkari kenyataan realitas yang ada dan mengandaikan bahwa saat ini situasi kita sedang baik-baik saja. Sebab bersama dengan Rasul Paulus saat ini kita diundang untuk merengkuh liminalitas, merengkuh fase transisi, ruang penantian, ruang antara dengan cara hening. Mengapa? Supaya kemudian dengan jernih kita dapat mendengar suara tuntunan Sang Roh Kudus. Supaya melalui keheningan yang kita akrapi, kita boleh semakin bertumbuh menjadi pribadi, menjadi persekutuan, menjadi komunitas yang peka, peduli, dan perhatian. Sebab pada akhirnya, baik penindasan, kesesakan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, hidup atau maut tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Sang Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan saat teduh, saat hening untuk kita semua. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan, dan ketika kita mengumpulkan persembahan, mari juga mengingat bahwa saudara-saudari kita yang menjadi korban bencana di Semeru membutuhkan dukungan kita. Maka tentu panjenengan dimungkinkan untuk juga melakukan donasi. Tanggul Bencana Majelis Agung telah membuka rekening, dan kiranya kita juga boleh berpartisipasi aktif dalam mengupayakan semangat bela rasa, solidaritas kepada sesama yang mengalami kesusahan. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan dari 365, Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Kini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama masuk ke dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, di tengah masa liminal, di tengah ruang penantian, di tengah situasi transisi yang tidak sepenuhnya dapat kami ketahui, yang tidak sepenuhnya dapat kami kontrol, kami ingin mengakui, kami ingin menyadari bahwa kami tidak pernah dapat dengan tuntas menyingkapkan keluasan misteri. Maka saat ini Tuhan, ajar kami untuk hening, untuk merengkuh ketidaktahuan kami, untuk mengakuinya. Supaya ketika kami mau mengakrabi keheningan pada saat yang sama, kami juga boleh belajar untuk menjadi peka. Peka mendengar tuntunan Sang Roh Kudus, peka mendengar Allah Sang Misteri yang menjadi sabda di dalam Sang Kristus Yesus, yang mengundang kami untuk menjalani jalan cinta, yang mengundang kami untuk menghadirkan tindakan nyata melalui tangan kami yang bersedia mengulurkan tangan bagi setiap orang yang terluka, kaki kami yang bersedia melangkah membantu penderitaan sesama, serta pikiran keseluruhan keberadaan kami yang kami abdikan demi menyapa Tuhan yang hadir dalam penderitaan. Secara khusus saat ini kami rindu berdoa bagi saudara-saudari kami yang menjadi korban bencana pasca erupsi Gunung Semeru. Di tengah ketidakpastian, di tengah rasa putus asa, kiranya kami sebagai keluarga, sebagai persekutuan, Tuhan kuatkan sehingga kami boleh bersemangat menjadi pembawa harapan. Kami rindu bahwa persekutuan kami boleh menjadi berkat. Karenanya selain kami memohonkan kekuatan untuk saudara-saudari kami, memohonkan penghiburan untuk saudara-saudari kami yang tengah mengalami penderitaan, kami juga memohonkan kekuatan supaya kami juga boleh bersinergi mengupayakan semangat katresnan, kepedulian secara nyata. Di atas semua itu kami ingin meyakini bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan hadir. Tuhan selalu melingkupi kami dengan rahmat. Tuhan selalu memampukan kami untuk berjalan di setiap kelokan, di setiap tanjakan, di setiap lembah. Dan jika saat ini kami juga ada di dalam perayaan, di dalam masa perayaan sukacita serta syukur, sebab gereja milik Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan,
genap berusia 90 tahun pada tanggal 11 Desember 2021. Kami rindu untuk Tuhan pimpin. Kami ingin menjadi keluarga persekutuan gereja yang setia ngetut wingking Sang Kristus Yesus. Sebab di tengah ketidakpastian, di tengah masa liminal, di tengah masa transisi, sejatinya hanya Tuhan sendiri yang layak untuk kami genggam sebagai pegangan. Maka sungguh Tuhan, mampukanlah kami untuk setia membangun momentum jeda dan doa dalam keluarga kami, dalam persekutuan kami. Sebab hanya dengan kesediaan untuk hening, kami dapat mendengar kejelasan, kejernihan suara Sang Roh Kudus yang akan memimpin dan memampukan kami dalam menempuh pesiarahan. Kami juga rindu menyerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di negara tercinta kami, negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga rindu menyerahkan pergumulan dunia. Kami sadar kami tidak tinggal di tengah dunia yang sempurna. Ada banyak hal buruk yang terjadi. Namun kami tidak ingin kehilangan pengharapan. Sebab melampaui semua penderitaan yang terjadi, kami telah mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Sang Kristus Yesus Tuhan. Maka ini kami Tuhan, kami serahkan diri kami serahkan keberadaan kami secara utuh di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan kami dan kami menyediakan diri untuk Tuhan pakai. Pakailah kepala kami Tuhan, pakailah mata kami, pakailah tangan kami, pakailah kaki kami. Dan kiranya melalui keutuhan keseluruhan keberadaan kami, tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah boleh semakin mewujud. Kami rindu mengakhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka gini Bapak Ibu Saudara, Sobat Kristus yang setia, mari kita mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Dan mari kita meyakini bahwa baik penderitaan, hidup ataupun maut, sejatinya tidak pernah dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Kini Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menerima berkat yang bersumber dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Sang Roh Kudus, kiranya secara utuh merengkuh menguatkan keberadaan Bapak Ibu Saudara dari hari ini hingga kekal selamanya. Amin.